Bapak Ibu, manusia ini pengetahuannya terbatas. Manusia tidak selalu bisa membaca apa yang akan terjadi, apalagi terkait dengan takdir Allah. Kalau manusia kita sampaikan hal-hal yang tidak harusnya kita sampaikan, maka itu akan berpotensi masalah. Tetapi kepada Allah kita sampaikan, maka tidak akan ada masalah. Maka Allah hanya akan menjawab dengan solusi-solusi. Kalau kita mengadukan kepada manusia, banyak kemungkinannya. Tetapi kepada Allah kita adukan, Allah hanya memberikan jalan keluar daripada apa yang menjadi, yang melilit kepada kita. Ada masalah yang kita hadapi. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman Islam sehingga kita hadir ke masjid ini untuk berubudiyah. Dan tentunya kita sempatkan waktu sejenak untuk mendengarkan pengajian di masjid ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi catatan amal ibadah untuk kita di dunia ini yang akan menjadi bekal untuk akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan membahas, yaitu ada satu tempat mengadu yang selalu tersedia 24 jam. Kalau pelayanan rumah sakit itu 24 jam, tetapi belum tentu itu siap siaga dan penanganannya cepat. Ada juga tempat pos, kita sebutlah pos kamling, yang namanya keamanan, bisa memantau tetapi jangkauan pantauannya itu terbatas. Maka pelayanan tempat mengadu yang sedia 24 jam untuk memberikan pelayanannya adalah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari Allah menunggu hamba-hambanya untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan curhatnya terhadap masalah-masalah hidupnya. Bahkan para nabi pun itu tidak mengharapkan manusia lainnya, tidak berharap besar kepada manusia lainnya, melainkan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini, inilah yang akan coba kita tanamkan, kita urai kepada diri kita bagaimana menghadirkan Allah di setiap masalah-masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Yakub alaihissalam itu mendapatkan ujian yang begitu besar dan begitu memilukan. Bukan tentang dirinya, bukan tentang hartanya yang diambil oleh Allah, tetapi anaknya yang harus berpisah dengan dirinya. Anaknya yang masih di masa-masa kecerdasannya masih tumbuh, masih kuat, rasa sayangnya kepada orang tuanya tiba-tiba menghilang. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam dimaktub di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, Nabi Yakub mengatakan, aku mengadukan, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Artinya Bapak Ibu, segala permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Yakub alaihissalam, yang pertama dilakukan oleh Nabi Yakub adalah mengadukan kepada Allah. Walaupun Allah tahu, tetapi dengan mengadukan kepada Allah ada harapan Allah memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Maka begitu juga kita Bapak Ibu, ada masalah-masalah yang kita hadapi yang mungkin tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Kalau suami misalnya yang bermasalah, kita adukan kepada anak kita, dikhawatirkan anak kita akan melukai atau marah begitu besar kepada ayahnya, ditakutkan dia akan benci kepada ayahnya. Diadukan kepada mertua kita, maka mertua tidak akan percaya atau mungkin akan menimbulkan permasalahan yang baru. Maka kepada siapa kita mengadu? Tentunya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita adukan apa yang kita rasakan dan kita selipkan doa, mudah-mudahan Allah perbaiki di situ. Kemudian juga Bapak Ibu terkait dengan rezeki, tentu kita tidak sama takarannya Allah berikan. Ada yang Allah mudahkan hari ini untuk mendapatkan rezeki, ada yang Allah tahan hari ini rezekinya, maka kita adukan kepada Allah. Karena banyak sekali Bapak Ibu potensi yang akan terjadi apabila kita mengadukan kepada manusia. Apa antara lainnya Bapak Ibu? Kesalahpahaman, kemudian penghinaan, kemudian masalah yang kecil tadi yang tidak terlalu besar yang pada akhirnya begitu besar. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, apapun permasalahan kita, sebagaimana para nabi dan yang dijelaskan di surah Yusuf ini, innama ashku bathi, aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui bahwa Allah lah yang lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Bapak Ibu, manusia ini pengetahuannya terbatas. Manusia tidak selalu bisa membaca apa yang akan terjadi, apalagi terkait dengan takdir Allah. Kalau manusia kita sampaikan hal-hal yang tidak harusnya kita sampaikan, maka itu akan berpotensi masalah. Tetapi kepada Allah kita sampaikan, maka tidak akan ada masalah. Maka Allah hanya akan menjawab dengan solusi-solusi. Kalau kita mengadukan kepada manusia, banyak kemungkinannya. Tetapi kepada Allah kita adukan, Allah hanya memberikan jalan keluar daripada apa yang menjadi yang melilit kepada kita, ada masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian juga kita sadari bahwa Allah lah yang mampu memberikan jalan keluarnya. Maka adapun manusia menjadi asbab, adapun manusia hanya menjadi jalan penghubung untuk menyelesaikan masalah kita. Dan seringkali kita tersentak Bapak Ibu, kita mengadunya ke si B, ternyata si A yang menawarkan solusi. Kita sudah susah-susah mengadukan, susah-susah berharap kepada si C, ternyata ada si A yang datang tanpa kita minta memberikan solusi. Siapa yang menggerakkan hati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kita sadari ini. Boleh kita berharap kepada manusia, boleh kita menyampaikan kesedihan kita kepada manusia, tapi potensi akan selesainya begitu kecil. Allah ingatkan,
La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih, sesungguhnya aku bersama mereka, aku bersama kalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kita tidak ingin merasakan kesedihan tambahan ketika kita mengadu kepada manusia. Bukannya solusi yang kita dapatkan, bukannya masalah yang selesai, tetapi kerendahan di mata manusia yang kita dapatkan. Dan para ulama itu menjelaskan, apa yang dijelaskan oleh para ulama, Allahumma fi a'yunin nas kabiran wa fi a'yunika Allahumma ja'al fi a'yunin nas kabiran wa ja'al fi a'yunika sagiran. Ya Allah, jadikanlah aku di hadapan manusia itu begitu besar. Artinya jangan sampai ada satupun manusia yang merendahkan kita. Kemudian di hadapan Allah kita begitu rendah. Jangan sampai ada sifat sombong kita, sifat takabur kita, sifat tidak mau untuk mengadukan permasalahan kita kepada Allah. Maka inilah yang harus kita sadari dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Inilah yang harus benar-benar kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Kalaulah seperti itu Bapak Ibu, hadir ketenangan. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam, beliau berdoanya, Nabi Yakub tersebut tidak berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi Yakub mengadu kepada Allah, tidak langsung diberikan solusinya. Bertahun-tahun, puluhan tahun baru dipertemukan kembali dengan buah hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi keteguhan hatinya dan kemudian istiqomahnya untuk hanya menceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita tiru. Ketika Nabi Yakub menceritakan kepada anaknya, menceritakan kepada keluarganya, maka mereka tidak memahami apa yang ada dalam hati Nabi Yakub alaihissalam. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, semisallah anak kita yang begitu kita sayangi, yang begitu kita cintai, kita besarkan, kita sekolahkan, tiba-tiba hilang. Dan ketika kita menceritakan kepada orang lain hanya memahami, hanya sebatas yang dia pahami atau yang dia ketahui. Tetapi mungkin kita sebagai orang tua begitu dalam perasaan kita yang semuanya itu tidak mungkin terungkapkan kepada orang lain. Tetapi kepada Allah, Allah tahu sejauh mana perasaan kita, kesedihan kita terhadap hal tersebut. Maka puluhan tahun baru Allah ijabah. Bahkan diriwayatkan Nabi Yakub alaihissalam karena seringnya menangisi, bersedih terhadap kehilangan anaknya tersebut, sempat buta matanya Bapak Ibu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Apapun permasalahan kita, mungkin kita akan tetap berharap kepada manusia, tetapi adukan dahulu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita rasakan, kesusahan dan kesedihan yang kita hadapi di dunia ini, ingat hanya Allah yang bersedia mendengar kisah kita, mendengar kesedihan dan kesusahan kita 24 jam dan tidak berpotensi untuk merendahkan diri kita dan tidak berpotensi membesarnya masalah kita tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita pahami dan berubahlah kita, dan mudah-mudahan Allah jaga kita lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.